Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya teman-teman. Pada pertemuan sebelumnya, pada kuliah manajemen sains, kita sudah membahas tentang apa yang akan uh, kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, mungkin saya akan menyampaikan terkait dengan pendekatan manajemen sains ya, pendekatan manajemen sains. Kemudian nanti kita akan bahas tentang contoh kasus tentang PEP. Saya kira PEP ini menjadi satu hal yang penting dalam sebuah usaha atau dalam sebuah bisnis. Oke teman-teman, kita lanjutkan saja ya. Di sini saya kira manajemen, kita semua sudah mengetahui bahwa manajemen itu adalah sebuah proses melaksanakan ya, atau seni mengatur. Nah gitu. Jadi ya tiap orang itu punya gaya kepemimpinan lah atau gaya memanage lah yang beda-beda antara satu orang dengan orang lain. Tentunya kecenderungan kita mengatur, kemudian kita mengelola, memanage itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Kalau di negara lain mungkin ada Mesir, nah di negara kita mungkin yang lebih lokal ada Candi Borobudur misalnya. Nah, bagaimana Candi Borobudur itu dibangun pada pemerintahan Sailendra atau seperti apa ya, kemudian melibatkan berapa banyak uh, tenaga kerja, berapa banyak batu yang harus dipasang, kayak gitu kan, banyak ya. Nah kemudian melibatkan beberapa tahun. Nah tentunya di sana sudah ada proses mengatur, memanage dan lain sebagainya. Nah tentunya proses itulah kemudian manajemen itu ada. Di tempat lain mungkin ada seperti Italia sebagai pusat bisnis dan lain sebagainya, tentunya di sana menjadi sebagai model ya untuk awal mula bagaimana manajemen sains itu berkembang. Itu tadi adalah terkait manajemen, kemudian bagaimana era manajemen itu dimulai. Nah, era perkembangan manajemen dimulai diawali dari kalangan saintifik atau mungkin kalangan insinyur. Nah, di sini mungkin ada Frederick Taylor, di mana dia mengarang buku prinsip dari manajemen itu sendiri. Intinya, manajemen ilmiah atau manajemen sains itu adalah bagaimana menggunakan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan masalah. Selama ini mungkin solusi-solusi atau pendekatan-pendekatan manajemen sains itu bisa dalam tanda kutip nggak ilmiah ya, atau ya namanya seni memimpin kan, bagaimana menggerakkan orang kan tentunya orang satu dengan orang lain melakukan pendekatannya berbeda. Tapi dalam manajemen sains itu kita menggunakan metode ilmiah ya dalam penggunaannya. Berarti pendekatannya kita menggunakan pendekatan saintifik. Tentunya teman-teman nanti ketika belajar manajemen sains akan banyak bidang yang bisa digeluti ya atau digunakan dari service industri, dari mana financial consulting, health consulting, nanti ada contoh kasus misalkan diet, nah kayak gitu. Kemudian manufaktur, di mana di sana ada uh, inventory, nah kayak gitu. Kemudian ada research, di mana ada data analisis, kemudian ada bisnis dan manajemen tentunya, ada project manajemen yang kemarin materi-materi yang sudah kita bahas, ada bidang IT, telekomunikasi, misalkan jarak terpendek untuk membangun sebuah jaringan, dan tentunya dalam bidang teaching dan riset. Nah, saya kira itu adalah bidang-bidang nanti di dalam manajemen yang diperlukan ya teman-teman ya. Nah, ini adalah pendekatan manajemen. Jadi dalam pendekatan manajemen pertama kali kita mesti melakukan observasi. Observasi ini adalah bagaimana kita mengenali masalah-masalah yang ada dalam manajemen. Yang kedua adalah mendefinisikan masalah. Nah, setelah masalah itu kita gali, maka langkah selanjutnya kita adalah menjabarkan atau mendefinisikan masalah-masalah tersebut. Nah, setelah masalah itu sudah, maka langkah selanjutnya kita adalah membuat model atau membuat konstruksi modelnya. Nah, kayak gitu. Nah, setelah membuat konstruksi model, model itu persamaan ya teman-teman. Misalkan persamaan linear modelnya ya Y sama dengan AX, AX ya, AX plus B. Nah, kayak gitu. Nah, ini model. Nah, setelah itu teman-teman bisa melakukan solusi. Nah, kayak gitu. Kemudian setelah solusi, uh, misalkan valid, kemudian dari tahapan itu kemudian teman-teman bisa melaksanakan. Nah, dengan adanya solusi kita akan mendapatkan informasi. Nah, dari informasi itu kita tentunya mendapatkan uh, langkah tahapnya adalah pelaksanaan. Nah, tahapan pelaksanaan itu tentunya sangat tergantung kepada
pemilik atau top manajemen gitu. Nah, proses manajemen sendiri secara umum nanti ada di bagian ini. Bagaimana kita mengkonstruksi model, kemudian kita mencari solusinya. Nah, tahapan yang kita kerjakan nanti modelnya ada banyak ya. Misalkan BEP itu kan juga model. Nah, nanti ada model program linear. Nah, kayak gitu yang mana sudah kita bahas. Oh, ada program linear integer dan lain sebagainya. Nah, tahapan ini sebelum mengkonstruksi model kita mulai dari bagaimana kita mendefinisikan masalahnya yang ada. Nah, inilah teman-teman yang disebut dengan teknik manajemen sains. Jadi dalam kuliah nanti sudah ada ini, proses ini. Nah, kayak gitu. Tetapi nanti dalam studi kasus kalian akan menambahkan tentang observasi. Jadi dari kasus real yang ada di lapangan seperti itu, seperti apa akan kalian pecahkan. Nah, kayak gitu. Itu ada dalam nanti dalam pemberian project. Observasi itu penting. Bagaimana kita mempelajari krisis. Jadi krisis itu saya kira kayak sekarang dengan adanya COVID wabah ini kan juga terjadi krisis. Dan krisis itu seperti digambarkan kurva S ya, kayak kurva S ya, kayak gini. Ya, kayak gitu. Mungkin kalian juga mengalami krisis. Krisis apa? Oh, misalkan dari SMA kayak gitu ya, misalkan ya. Kemudian kelas 3, nah kayak gitu ya. Kelas 3 lulus puncak ya. Nah, setelah lulus itu kan mengalami krisis. Oh, bagaimana mungkin kerja, kuliah, nikah, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan kamu kuliah di UDB. Nah, kayak gitu. UDB, gitu, UDB ya. Nah, kalian semester 3 ini misalnya. Nanti akan sampai puncak juga, misalkan kayak itu semester 4 lulus. Nah, pasca lulus bisa jadi kalian nanti juga akan mengalami krisis. Kasusnya akan sama lagi, kerja, kuliah lagi, menikah, nah kayak gitu. Katakanlah misalkan kalian kerja, nah di tempat kerja mungkin kalian juga akan mengalami lompatan ya, atau mengalami puncak, kemudian juga akan mengalami krisisnya kayak gitu. Dan ini terulang. Nah, proses krisis ini kalau dimanfaatkan dengan baik, dikelola dengan baik, maka kita akan bisa menuju tempat yang lebih baik. Nah, atau bisa apa? Ya kalau ada ujian itu akan meningkatkan kualitas derajat dan lain sebagainya. Bisa diartikan seperti itu. Nah, tentunya suatu krisis ini harus bisa diantisipasi atau direncanakan. Siapa yang bisa merencanakan? Ya, tentunya adalah manajer atau orang yang membidangi itu. Nah, maka sebagai seorang pakar manajemen harapannya bisa menguasai berbagai teknik dan bisa memecahkan masalah dengan teknik manajemen tersebut. Ya, salah satunya adalah menghindari krisis dan sebagainya. Saya minum dulu ya. Nah, itu teman-teman, bagaimana observasi. Jadi dalam satu kasus tentunya bisa dalam satu usaha bisa dilakukan observasi dengan berbagai masalah. Dari masalah-masalah tadi, dari observasi tadi kita harapannya bisa mendefinisikan masalah. Nah, masalah ini harapannya bisa dijabarkan menjadi batasan misalkan, dan tentunya adalah tujuan. Karena dalam bisnis seperti kita ketahui tujuannya adalah untung. Dalam meraih untung tentunya ada batasan. Maka kita harapannya tahu mana ini yang menjadi tujuan, mana ini yang menjadi batasan. Dan tingkat masalah-masalah bisa jadi akan mempengaruhi satu unit dengan unit lain. Dengan adanya masalah atau batasan tadi, tujuan perusahaan tidak tercapai. Nah, maka harapannya kita bisa dari definisi masalah itu, utamanya dalam model manajemen sains, kita bisa menentukan batasan, apa yang menghambat tujuan, kemudian kita tahu sendiri apa tujuannya. Nah, gitu. Dalam model ini nanti biasanya tujuan itu diwujudkan dalam sebuah variabel Z misalkan. Oh, kemudian batasan ini dalam variabel X1 misalkan, karena banyak variabelnya bisa X1, X2, dan seterusnya. Nah, maka fungsi tujuan ini bisa variabel A X1 misalkan plus B X2, di mana AB ini adalah konstan teman-teman. Nah, kayak gitu ya kurang lebihnya. Nah, setelah itu harapannya kita bisa merumuskan atau meringkas model. Jadi model itu bisa diringkas dalam bentuk grafik misalkan, nah kayak gitu. Dalam bentuk diagram, oke, kemudian juga dalam set hubungan matematis, bisa dalam bentuk angka, simbol, dan lain sebagainya. Nah, contoh model ini misalkan sebuah perusahaan itu memiliki biaya produksi $5. Nah, itu teman-teman. $5 ya. Kemudian biaya produksi itu dijual dengan harga 20. Jadi biaya produksinya $5 dijual dengan
Perusahaan biaya produksinya $5 dan harga jualnya adalah $20, maka fungsi keuntungan tadi adalah selisih. Selisih dari mana? Selisih dari harga jual dikali X. X itu apa? Barangnya yang terjual dikurangi biaya produksinya 5 dikali dengan barangnya tadi. Jadi ini adalah fungsi keuntungan. Nah, dari model ini keuntungan nanti akan bergerak naik seiring dengan bergeraknya apa? Unit yang terjual. Nah, kayak gitu. Jadi semakin banyak unit yang terjual, tentunya keuntungan juga akan semakin naik. Nah, ini adalah contoh perumusan model ya, teman-teman. Nah, misalkan dari contoh perumusan model tadi ada Z. Nah, ada simbol-simbol ya. Z dan X itu adalah merupakan sebuah variabel di mana Z ini adalah variabel dependent. Nah, kayak gitu ya. Dependent. Di mana variabelnya ini sangat tergantung pada X. Nah, kayak gitu. Jadi jumlah keuntungan tadi akan sangat tergantung pada jumlah barang yang terjual. Nah, X ini dikatakan sebagai variabel yang independen. Jadi X ini tidak tergantung Z ya. Nah, kayak gitu. Kemudian nilai 5 atau $20 itu merupakan parameter atau nilai yang konstan. Nah, kurang lebih itu teman-teman ya dalam perumusan model. Salah satu bentuk modelnya adalah model matematik. Nah, di sini kita juga bisa mengasumsikan tadi ya dalam perumusan model ada batasan. Misalnya perusahaan itu hanya menyediakan 4 pon besi. Nah, 4 pon besi dalam membuat 1 unit. Jadi 1 unit itu butuh 4 pon. Padahal yang tersedia 100 pon. Nah, maka berapa banyak unit yang tersedia? Nah, itu bisa dituliskan secara matematik kayak gini. Jadi 100 ini yang tersedia, 4 pons ini adalah barang yang dibutuhkan untuk bikin X. Berapa banyak X yang terbikin? Ya, berarti dari model ini didapatkan nilai X itu berarti ya X sama dengan 100 per 4. Nah, kayak gitu. Atau bisa dikatakan 25. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa maksimal barang yang terproduksi itu adalah 25. Kemudian model keuntungan tadi adalah Z sama dengan 20X min 5. Sehingga dari sini tentunya dengan cara substitusi kita bisa mendapatkan berapa sih keuntungan. Nah, ini yang namanya pemecahan masalah. Nah, dari kasus sebelumnya tadi sudah didapatkan ini, dengan X25 nanti kita substitusikan ke sini, maka akan didapatkan nilai laba 375. Jadi ini adalah merupakan pemecahan masalah, merupakan sebuah informasi bahwa dengan adanya batasan tadi, 100 pon bahan baku tadi, kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar 375. Tapi itu hanya informasi ya, atau sifatnya ya hal anjuran yang membantu manajemen dalam melakukan keputusan. Tapi keputusannya akhir tetap pada manajer, kayak gitu teman-teman. Nah, tahapan selanjutnya setelah kita mendapatkan informasi tadi, menyelesaikan masalah adalah pelaksanaan atau implementasi. Nah, implementasi dari model ini adalah menerapkannya. Nah, gitu. Ketika tidak diterapkan atau tidak diimplementasikan, ya bisa jadi model itu akan menjadi model yang sia-sia karena implementasinya, keputusannya tetap tergantung kepada top manajemennya atau orang yang memiliki kekuasaan untuk apa? Menentukan kebijakannya. Ya, kita sebagai orang manajemen sains berarti menentukan data atau informasinya. Kecuali ketika kita memang owner. Nah, ini mungkin menjadi lanjut ya teman-teman ya, kayak tadi. Nah, tahapan selanjutnya di dalam gambar ini kamu melihat adalah dalam sebuah support system, apa hubungannya manajemen sains dengan sistem informasi? Mungkin ini jadi banyak pertanyaan ya. Decision support system itu sistem ya, mungkin akan dikaitkan dengan data database sebelumnya, bisa dikaitkan dengan data yang ada di internet atau bisnis, kemudian disinilah dikaitkan dengan manajemen sains model. Jadi model manajemen sains itu juga ikut dalam bagaimana menghasilkan decision yang baik. Jadi ada database, ada model pengolahannya, ada informasi yang update, nah maka akan mendapatkan decision atau keputusan tentunya yang terbaik teman-teman. Nah, ini adalah hubungan dan ini adalah user interface. Nah, seringkali orang sistem informasi itu membuat sebuah sistem informasi tapi belum cerdas. Nah, belum ada
pengelolaan terkait dengan bagaimana penerapan manajemen sainsnya yang ada di sana. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Walaupun mungkin sudah ada proses sistem cerdas, nah kayak gitu. Nah, sistem cerdas kan modelnya adalah misalkan analisis keputusan pakai AHP dan lain sebagainya. Nah, mungkin di sana ya prosesnya ya. Itu teman-teman, saya kira jelas tadi tahapan bagaimana pendekatan manajemen sains. Jadi ada mulai dari observasi sampai implementasi. Nah, di tengah-tengahnya ada membuat model, kemudian menyelesaikan modelnya. Nah, kayak gitu. Oke, teman-teman, itu pengantar. Selanjutnya mungkin kita lanjutkan tentang studi kasus manajemen sains. Di sini kita akan bahas tentang BEP. BEP itu adalah break even point atau kondisi di mana ini bisa dilihat di grafik ini untuk mempermudah. Jadi BEP atau biaya gitu ya, bisa di grafik ini ya. Itu dimulai dari mana? Nah, dari biaya tetap. Nah, kayak gitu. Ini biaya tetap. Nah, kayak gitu. Dan ini adalah penjualan. Jadi walaupun penjualan nol, biaya tetap itu akan tetap jalan. Nah, kayak gitu. Nah, nanti seiring naiknya penjualan, nah biaya karena biasanya ada margin antara biaya variabel sama biaya penjualan ya. Nah, marginnya biaya variabelnya lebih rendah, tapi dia punya biaya tetap. Maka ketika ini merangkak naik, ini juga merangkak naik, tapi tidak signifikan akan ketemu sebuah titik. Nah, titik itu yang menandakan bahwa di sini itu kondisi tidak untung dan tidak rugi. Titik ini ya, maka di sebelah sini itu rugi. Nah, kayak gitu. Dan di sebelah sini adalah untung. Nah, kayak gitu. Maka penting bagi seorang pembisnisnya, dia tahu kondisi ini. Sehingga dia itu punya targeting. Oh, berapa sih harus produksi barang biar nggak rugi? Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Salah satunya ya. Dan banyak hal contoh lain. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Nanti juga kita akan pelajari bagaimana membuat grafiknya. Dalam model tadi, teman-teman bisa ketahui, model matematik tadi salah satunya adalah ada tujuan ya, ada tujuan dan ada batasan. Nah, tadi sudah dicontohkan sebelumnya, ada tujuan, maksimalkan ini. Kemudian juga ada batasan. Nah, batasannya juga ini. Nah, kemudian juga ada dari sana ada Z, ada keuntungan. Jadi ada berapa model dasar dalam model matematika, ada tujuan, ada batasan. Nah, tujuan ini adalah salah satunya adalah keuntungan. Dari model batasan dan tujuan ini dikolaborasikan, disolusikan akan mendapatkan informasi. Salah satunya adalah keuntungan. Nah, model yang simpel seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ini adalah sebuah contoh dalam analisis titik impas. Berarti dalam BEP itu ada berapa komponen, yaitu volume, biaya, di mana biaya itu ada biaya tetap dan biaya variabel, dan ada keuntungan. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Nah, dari variabel ini kemudian ada rumusnya, bahwa total biaya itu adalah biaya variabel, biaya variabel, benar ya. Total biaya variabel, berarti biaya variabel itu biaya volume barangnya dikalikan biaya per barang. Nah, kayak gitu, ini dikalikan. Kemudian, makanya dikatakan total. Kalau total biaya tetap, ya sudah tetap. Nah, atau fixed cost. Nah, kayak gitu. Jadi biaya total adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Nah, selain biaya tadi juga ada pendapatan total, di mana pendapatan total itu adalah VP ya, di mana pendapatan total itu berarti jumlah barangnya dikalikan dengan jumlah barang dikalikan dengan harganya. Ini adalah pendapatan. Kemudian fungsi keuntungan itu sebenarnya hanya dari pendapatan total dikurangi biaya total. Nah, itu aja, simpel sebenarnya. Sehingga Z itu bisa dikatakan adalah pendapatan tadi dari volume dikalikan harganya, price, dikurangi dengan biaya. Nah, di mana biaya total tadi didapatkan dari biaya tetap ditambahkan dengan total biaya variabel. Sehingga ketika ini dikeluarkan ya, jadi negatif, jadi VP min CF min VJV. Nah, saya kira seperti itu. Nah, sebagai contohnya teman-teman, perusahaan Western Company memproduksi celana jeans dan mengeluarkan biaya sebagai berikut. Misalkan 100 unit, kemudian biaya tetapnya 100, biaya variabelnya 8. Nah, jika diasumsikan volume pendapatannya V adalah 100, maka total biayanya berapa? Berarti total biayanya ya berapa? Ini CF
Dalam hal ini adalah ini 1000 ditambah volumenya berarti 400 dan biaya variabelnya berarti 8. Jadi ini dihitung. Jadi 1000 ditambah 10.000 ditambah 8 kali 400. 8 kali 400 32, 3.200. Maka menjadi 13.200. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini hasilnya adalah 3.200. Ini adalah biaya totalnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Nah, kemudian jika ingin mendapatkan keuntungan maksimal, maka kita perlu merubah variabel biayanya tadi. Yang semula biayanya tadi berapa ya? Nah, biayanya tadi adalah 8, kita rubah menjadi biayanya 23. Nah, kayak gitu. Nah, dengan merubah 23 ini apa? Untung. Nah, dengan merubah biaya 23 ini apa untungnya? Belum tentu, karena 23 dikali 400 itu ternyata hasilnya adalah 9.200. Berarti kan belum untung, karena tadi biaya totalnya saja 13.200. Sehingga ketika hanya produksi 400 dengan biaya 25, dia tidak untung ya, masih rugi kayak gitu. Nah, sehingga selanjutnya kita bisa mengotak-atik untuk mendapatkan keuntungan. Itu berarti dengan apa? Dengan meningkatkan biaya tadi, gitu ya. Berarti untuk mendapatkan keuntungan apa yang perlu dilakukan? Ya ada dua cara. Ini dinaikkan atau volumenya yang dinaikkan. Nah, kayak gitu. Ada dua langkah itu. Oke ya teman-teman ya, saya kira bisa memberikan penjelasan. Oke lanjut, kemudian setelah itu kita menghitung BEP-nya. BEP itu adalah bisa dikatakan bahwa Z-nya 0. Nah kayak gitu. Ketika Z-nya 0, maka kita bisa ngitung. Oh Z-nya 0. Nah kayak gitu ya. Ketika Z-nya 0, maka ini bisa pindah ruas, didapatkan 10.023 dikurangi 8 ya. Nah kayak gitu, berarti 15. Maka volume BEP-nya adalah 10.000 dikurangi 15. Nah, mereka mendapatkan 667,7 unit. Nah, kalau ada keterangannya ya, kalau laku semua dan ini pun nggak untung. Jadi belum untung ya. Karena Z-nya adalah 0 tadi. Sehingga volume BEP tidak untung tidak ruginya adalah 666,7. Tadi bisa dikatakan pas 400 tadi juga masih rugi. Nah, kayak gitu. Nah, tadi sudah saya singgung di awal, untuk memperoleh profit maka bisa dinaikkan. Nah, misalkan dinaikkan 200, 800 volumenya, tapi biayanya tetap 23. Maka ketika dinaikkan seperti itu, nah didapatkan apa? Ini 200 keuntungannya. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan volumenya tetap kita naikkan harga jualnya 50, maka dengan cara yang sama akan naik keuntungannya menjadi 6.800 dan ini menaik menjadi 200. Gitu ya teman-teman ya. Sehingga bisa memberikan gambaran dalam bagaimana kita memperoleh keuntungan. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, ini secara umum BEP tadi sudah saya jelaskan ya, bagaimana memperoleh keuntungan, bagaimana mencari BEP. Sebenarnya BEP itu bisa dirumuskan dengan seperti ini. Tadi ini rumus awalnya, kita masukkan Z-nya 0, dari Z-nya 0 kan kita dapat ya, kemudian pindah ruas sehingga bisa ngitung apa yang dihitung. Ya, salah satunya adalah volume. Jadi volume BEP itu sebenarnya adalah biaya tetap dibagi dengan apa? Harga jual dikurangi dengan biaya variabel. Nah, kayak gitu rumus cepatnya ya, teman-teman. Nanti bisa diaplikasikannya. Nah, ini bisa dilihat di situ. Itu adalah rumus dengan masukkan Z sama dengan 0 tadi dengan pindah ruas. Saya kira bisa mempermudah nanti. Nah, solusi-solusi itu bisa diselesaikan dengan Excel. Nah, kayak gitu. Nah, teman-teman bisa nyoba masukkan formulanya, maka akan dapatkan nilai yang sama. Dari sini kan ketahuan ya, teman-teman ya. Biaya tetapnya 10.000, variabelnya 8, harga jualnya 23, volumenya 100. Kemudian ini yang kita rubah ya. Nah, kayak gitu. Volumenya ini kita naikkan. Nah, dari sini kan kelihatan. Nah, 600 masih rugi, tapi 700 sudah untung. Nah, kayak gitu.
keuntungannya sekian. Nah, kita bisa melakukan variasi ya dari komputer ini kita melakukan variasi. Oh, berarti target penjualan kita berapa sih biar untung? Oh, target ini 700 karena masih awam. Kalau 600 kita akan rugi. Nah, kayak gitu, teman-teman. Ini penting untuk targeting. Nah, biasanya tiap orang kerja juga ada target. Nah, ini grafik kayak tadi ya, bahwa ini adalah yang biru ini adalah tadi pendapatan, kalau yang ini biaya. Nah, pertemuan ini adalah BEP. Di sebelah sini berarti rugi, di sebelah sini adalah untung. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Dan ke bawah itu menunjukkan biayanya. Nah, kayak gitu. Nah, nanti juga bisa sebenarnya dikerjakan pakai aplikasi ya, teman-teman. Nah, nanti pas materi simulasi akan kita jelaskan cara mengerjakannya pakai simulasi. Ini teman-teman ada beberapa contoh soal, nanti saya masukkan di kuis, silakan ini nanti diselesaikan, dikerjakan lewat kuis teman-teman. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat video ini ya, yang saya upload di YouTube. Nah, saya kira itu teman-teman harapannya bisa memahami penjelasan tentang pendekatan manajemen sains ya, dan contoh kasusnya khususnya dalam BEP. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.